kita akan kuliah terkait dampak penggunaan energi dan terhadap lingkungan ya. Sebelumnya nanti seperti yang saya sampaikan di pekan kemarin terkait dengan tugas, tugasnya mohon dikirim ke saya ya, Mas. Bisa via Google Drive. Terus nanti setengah jam sebelum selesai nanti diskusi ya atau presentasi terkait dengan tugas yang disampaikan. Baik Pak, untuk tugasnya sudah saya kirim melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Atau ini dulu ya, diskusi dulu. Kalau diskusi dulu mungkin saya tutup dulu ya. Atau gimana? Mau diskusi dulu atau materi saya dulu ya? Materi dulu tidak apa-apa Pak. Materi dulu, oke. Iya. Jadi sore ini saya akan menyampaikan terkait dampak penggunaan energi dan terhadap lingkungan ya. Jadi memang seperti yang pertemuan sebelumnya bahwa energi itu kan terbagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama energi fosil, kemudian yang kedua adalah energi terbarukan. Jadi kalau dilihat dari sisi life cycle assessment LCE itu semua penggunaan energi itu tidak murni nanti net zero emission ya. Cuma yang dikampanyekan sekarang itu kan net zero emission itu kan energi yang terbarukan. Sementara kalau kita lihat contohnya misalkan baterai, kemudian waktu itu ya EV, kemudian hidrogen, panel surya dan sebagainya. Itu kalau kita lihat kajian secara spectral assessment suatu produk, misalkan produk baterai ya. Jadi nanti di pertemuan terakhir nanti saya akan menyampaikan terkait life cycle assessment ya. Itu life cycle assessment itu kita menilai suatu produk itu dari aspek sirkul, mulai dari raw material sampai dia jadi barang jadi, sampai kemudian barang jadi itu akan diolah lebih lanjut. Nah itu ternyata semua produk itu tidak bisa dikatakan net zero emission, meskipun energi terbarukan seperti yang saya sebutkan tadi itu dikatakan net zero emission gitu ya. Tapi faktanya itu tidak net zero emission. Untuk misalkan baterai ya, baterai itu dan utamanya kalau Bapak itu dengar nikel ya, nikel yang mana itu sebagai komponen baterai itu diambil dari bahan tambang, tidak diambil dari bahan yang diperbarui dari tambang nikel. Yang kalau di Indonesia ya kita punya tambang nikel yang cukup besar di Sulawesi, di Morowali misalnya. Itu nanti diproduksi akan menjadi bahan baterai. Nah, proses mohon maaf ini saya lagi di kendaraan jadi masih terdengar suara ini ya, motor ya. Jadi tapi suara saya bisa didengar dengan jelas nggak suara saya? Terdengar ya, oke. Jadi misalkan tadi baterai itu dari nikel. Nah, nikel sendiri itu tambang, ya tambang yang mana produksinya juga membutuhkan energi. Ya, oke, itu poin ya, poin pertama. Jadi kalau dikatakan tidak
energi yang berasal dari non fosil dikatakan net zero itu sebenarnya 100% peradaban, tapi memang arah dunia kan diarahkan ke sana karena energi fosil itu sebenarnya yang menjadi industrialisasi ya, industrialisasi yang berlebihan yang menggunakan energi fosil yang menyebabkan emisi yang tinggi terhadap terhadap perubahan iklim gitu ya, perubahan iklim. Jadi penggunaan energi ini yang nantinya akan meningkatkan atau menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi memang faktanya di beberapa lokasi yang ada pertambangan, kemudian ada aktivitas pendukungnya, itu ekonomi jadi tumbuh. Nah, pertumbuhan ekonomi yang nanti akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat ini yang tidak istilahnya itu tidak terlepas dari aktivitas penggunaan energi. Jadi contoh misalkan sekarang Indonesia sekarang itu posisinya itu memang kita itu kelebihan energi ya. Jadi produksi energi secara nasional itu berlebih dibandingkan demand atau permintaan. Karena ada tumbuh pembangkit, kemudian industri baru. Nah, sehingga salah satu kelebihannya eranya Pak Jokowi itu adalah kapasitas energi kita naik secara signifikan. Itu salah satu kelebihan dari pemerintahan sebelum Pak Prabowo itu. Sehingga dengan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak pada lingkungan. Ya, kita tidak bisa menutup mata memang ya, dampak terhadap lingkungan itu ada. Ya, namun bagaimana dampak itu bisa kita kurangi? Ya, dampak itu meliputi misalkan kerusakan hutan ya kalau kita bicara batu bara pasti open pit. Memang sekarang karena ada tuntutan tuntutan perlindungan lingkungan dan emisi, sekarang beberapa perusahaan tambang mulai melakukan penambangan secara underground itu di bawah permukaan sehingga tidak merusak hutan gitu. Ya, jadi kemudian ada perubahan topografi itu juga merusak lingkungan sebenarnya. Kemudian juga emisi buangan dari proses produksi sehingga menghasilkan energi. Nah, perubahan iklim ini masyarakat global sepakat bahwa kita harus menuju ke arah atau mengurangi emisi karbon. Itu sudah kesepakatan semua negara. Namun sekarang kan dengan kondisi sekarang tergantung siapa yang membawa atau negara mana yang kuat gitu ya. Buktinya sekarang sejak Donald Trump menjadi presiden Amerika ya dengan alasan pertumbuhan ekonomi dia tidak keluar dari Paris Agreement. Di Paris Agreement itu janjian Paris yang disepakati oleh semua negara untuk mengurangi emisi di masing-masing negara. Jadi kategori negara maju akan memberikan subsidi terhadap program-program pengurangan emisi ke negara yang berkembang. Ya, negara berkembang selain dapat bantuan itu juga berkomitmen untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Contohnya misalkan penutupan PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Itu ada program penutupan dini ya, pensiun dini istilahnya. Jadi pabrik yang PLTU yang direncanakan itu selesai misalkan 30 tahun, ini harus penutupan dini cukup
20 tahun atau 15 tahun. Tapi itu ternyata tidak konsisten di negara kita ya, tidak konsisten. Karena ada program itu, tapi PLTU baru ada yang dibuka. Nah, kita menunjukkan tidak konsisten. Nah, tidak konsisten dalam arti tanda kutip ya, tanda kutip itu ya tanda kutip juga di tanda kutip apa kubu kubu lingkungan dan kubu pertumbuhan ekonomi itulah gitu ya. Kemudian energi yang digunakan mempunyai nilai kalori tinggi ya. Jadi ada beberapa memang untuk yang fosil itu kalorinya tinggi sehingga sangat membantu di dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk materi sore ini kita juga akan diskusi terkait penggunaan energi dan dampaknya. Kemudian apa itu sih konsep net zero carbon? Jadi untuk dapat saya jelaskan, net zero carbon itu konsep sebenarnya, keinginan masyarakat global supaya emisi kita itu terhadap karbon jadi nol. Ya, itu konsepnya gitu. Kemudian batubara dan kebutuhan global. Batubara ini kan sebagai energi kotor sebenarnya. Energi kotor, namun dia high kalori. High kalori itu menghasilkan kalori atau energi yang paling besar dibandingkan energi yang lain. Kemudian dampak penambangan batubara terhadap lingkungan. Jadi ini batubara ini jadi sorotan ya memang. Tidak hanya sorotan di luar negeri oleh para aktivis lingkungan, tapi juga sorotan di luar negeri ya. Jadi beberapa istilahnya bond pinjaman ya, pinjaman atau pembelian ya, green bond, pembelian saham dan sebagainya. Kalau pabrik sepatu misalkan atau pabrik kain misalkan tekstil, kalau dia menggunakan energinya batubara, maka dia tidak akan dapat pinjaman internasional, tidak akan bisa masuk ke investor. Nah, itu sudah ada itu sekarang di pasar global ya. Itu. Ini dampak dari ini rancangan untuk mengurangi emisi itu. Kemudian penggunaan energi batubara akan berdampak pada lingkungan, sehingga perlu adanya pengelolaan ya, itu berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada istilahnya proper ya, proper. Istilahnya penghargaan untuk perusahaan yang dikatakan sebagai ramah lingkungan atau kategori propernya. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang berusaha untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi di dalam propernya itu. Ya, proper itu ada yang hitam, biru, hijau, emas gitu ya. Nah, mereka berlomba-lomba ke sana kayak bahkan Pertamina atau perusahaan BUMN. Nah, dengan dia mendapatkan nilai proper paling tinggi itu tadi perusahaan ini bisa masuk ke dalam pasar investor yang sifatnya green investor itu. Nah, proper sendiri kalau kita amati di dalam permen KHK tadi itu ada 5 kan, ada hitam, ada merah, ada biru, ada hijau, dan ada emas. Nah, masing-masing itu ada kategorinya. Ini dari perusahaan siapa? Mas Sahri ya? Mas Ardi dari tekstil, Mas Syari dari pertambangan. Mas Sahri ya?
Ya, Ya, kalau Mas Mas Ari. Ari dari pertambangan. Ada, Pak. Mas Ari, halo Mas Ari, Adit, bisa Ya, dengar hadir, suara Pak. saya? Hadir, Nah, Pak. Mas Ari dari pertambangan apa? Kalau pertambangannya ada tembaga, ada nikel, sama emas, Pak. Nama perusahaannya apa? Kalau yang nikel, Sulawesi Jaya Mineral. Kalau emasnya itu ada Bumi Indo, ada Gorontalo Sejarah, ada Pani Bersama Tambang, kemudian tembaga itu buat ketua Karisma Permai. Oh, berarti ini ya, banyak perusahaannya ya? Ya, karena kebetulan saya di servisnya, jadi kita support untuk seluruh site yang ada di antar perusahaan Merdeka. Perusahaannya dapat proper apa, Mas? Kita ada yang nggak biru, Pak. Sejauh ini masih biru, Pak. Masih biru ya. Nah, oke. Jadi Soalnya, eh, apa Mas Sari ini perusahaannya dapat biru. Nah, nanti eh, itu memang ada ketentuannya untuk naik menjadi dari biru menjadi hijau itu nanti ada ketentuannya. Nah, ketentuan itu nanti semuanya ketentuan itu berhubungan dengan lingkungan gitu. Ya, komitmen lingkungan. Tapi detailnya ada di peraturan menteri nomor 1 tahun 2021 itu terkait dengan proper. Ya. Jadi apa sih apa efeknya? Ya efeknya memang sangat berdampak terhadap perusahaan. Satu, perusahaan harus mengeluarkan kos ya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ada biaya kan yang harus dikeluarkan perusahaan. Kemudian lingkungan menjadi lebih baik dibandingkan ketika dia mendapatkan proper yang lebih rendah. Ya. Jadi pilihannya di situ. Jadi perusahaan komitmen terhadap lingkungan, tetapi juga dampaknya lingkungan akan lebih baik asal memang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, tidak ada manipulasi di dalam memperoleh proper itu tadi. Nah ini sebenarnya ini salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan itu efek atau aktivitas terhadap lingkungannya itu baik atau tidak itu salah satu dari instrumen proper ini. Nah, sama juga perusahaan tekstil dia juga mengajukan proper untuk menjaga atau untuk mengikuti regulasi yang ada di pemerintah. Kalau kita lihat di sini misalkan proper yang ada yang paling tinggi memang emas. Ya biasanya perusahaan besar sih, contohnya misalkan Pertamina. Nah itu Pertamina itu ada banyak anak perusahaan, ya ada PHD, kemudian ada Tata Niaga dan sebagainya. Itu masing-masing anak perusahaan itu mengajukan proper dan rata-rata biasanya mereka mengejar emas. Kenapa mengejar emas? Ya karena memang jadi indikator performa yang nantinya perusahaan itu baik di mata masyarakat, baik di mata lingkungan, dan baik di mata investor. Itu oke gitu ya untuk kategori proper ya. Kemudian sebelum kita masuk ke sini ya ini menjadi menarik ya, menarik kenapa ada isu terkait bukan isu ya, implementasi terkait dengan net zero emission ya, net zero emission ya. Terus kemudian apa sih hubungannya dengan energi fosil, contohnya sekarang minyak. Nah, kita baru merasakan sekarang ya perang ya, ada perang di Iran ya, kemudian ada apa namanya
diculikan seorang presiden di Venezuela. Nah, pasti Bapak Ibu pernah dengar itu ya. Kalau Iran pasti dengar semua karena ini menjadi berita sehari-hari sekarang di TV, di media sosial dan sebagainya ya. Nah itu ternyata ujung-ujungnya juga perebutan, salah satunya adalah perebutan energi sebenarnya kalau saya lihat ya. Ya, jadi perebutan energi fosil ya, yaitu minyak ya. Jadi ketika minyak ini terganggu, maka ekonomi dunia jadi terganggu sekarang ya, terganggu. Di negara kita apa namanya cadangan minyak itu 20 hari. Berbeda dengan negara maju. Negara maju bisa sampai 200 hari, contohnya Jepang itu 200 hari lebih bahkan. Ya, kita cukup 20 hari. Dan sekarang posisinya negara-negara maju itu sudah mengeluarkan cadangannya untuk ya, ya cadangannya jadi berkurang karena terganggunya peredaran atau terganggunya minyak ke Asia maupun ke yang lainnya. Ya, jadi ini dampaknya. Dan nanti setelah Lebaran bensin itu kalau konflik ini terus berlanjut akan naik. Ya, siap-siap ini. Saya bukan nakutin tapi memang faktanya. Mudah-mudahan secara perekonomian kita tidak terlalu terguncang dengan berat ya akibat ini. Masyarakat tetap tenang gitu ya, karena sudah ada indikasi yang mengarah ke stabil gitu ya. Karena ekonomi kita ternyata tidak baik-baik saja gitu. Nah, latar belakang dari net zero emission ini sebenarnya tadi latar belakangnya apa? Menurut Bapak Ibu, kira-kira latar belakangnya apa yang menyebabkan muncul konsep net zero emission ini? Silakan, ya, yang punya pendapat. Izin menjawab Pak. Ya. Untuk net zero emission ini saya Siapa terkait namanya? dengan ide bagus Pak, ide bagus Aditya. Ide bagus, oke, silakan Mas. Terkait net zero emission ini biasanya latar belakangnya terkait dengan krisis iklim Pak, biasanya dari aktivitas karbon yang cukup meningkat. Seperti itu Pak. Apa tandanya iklim? Maksudnya gimana? Iklimnya gimana? Ya peningkatan aktivitas emisi karbon sih Pak biasanya dari mungkin batu bara dan sebagainya. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mas Ida ya. Jadi dilatar belakangi dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya bencana. Ya. Bencana cukup masif tidak hanya di negara khatulistiwa saja, tapi di belahan dunia yang lain, bencana hidrometeorologi namanya. Ya. Kalau di negara subtropis, dia badai salju, kemudian suhu ekstrim, panas ekstrim ya. Terus kemudian kalau di negara kita yang kita rasakan adalah banjir, seperti banjir yang terjadi di Sumatera. Itu salah satu indikator disebabkan karena perubahan iklim. Jadi adanya emisi karbon yang cukup tinggi yang menyebabkan terganggunya atmosfer di bumi. Itu fakta ya, fakta banjir di Sumatera meskipun ada faktor faktor penebangan hutan yang intensif, tapi tidak
lepas dari adanya faktor perubahan iklim akibat dari tingginya emisi karbon yang menyebabkan adanya pemanasan global. Ya, itu sebenarnya salah satu utama faktornya. Nah, akibat dari perubahan iklim yang ekstrim itu, banjir, kemudian badai, kemudian panas, suhu, kebakaran. Nah, itu semuanya menyebabkan kerusakan dan korban jiwa manusia yang meninggal karena disaster itu semakin tinggi, ya datanya. Jadi manusia yang meninggal selain disebabkan oleh disaster yang saya sebutkan tadi itu tinggi, dan kerugian secara ekonomi juga cukup tinggi, sehingga kita tidak bisa menutup mata karena masalah pertumbuhan kita berlebihan di dalam penggunaan energi fosil. Nah, itu yang melatar belakang para ahli mengeluarkan atau mengutarakan terkait konsep net zero emission. Kemudian nanti ada contoh misalkan skenario dalam rangka net zero emission itu ada bisnis as usual, kemudian ada NZE atau net zero emission. Jadi konsep, kalau Bapak Ibu dengar, ada juga konsep dengan perdagangan karbon, ya. Perdagangan karbon, jual beli karbon. Jadi kalau yang sekarang sih biasanya ini ya, perusahaan seperti Pertamina itu mereka mulai menghitung berapa sih emisi yang dikeluarkan oleh Pertamina di dalam unit bisnisnya itu. Nah, kemudian berapa besar karbon yang akan kita serap dengan program misalkan penanaman mangrove, ya. Salah satunya itu adalah penanaman mangrove, itu salah satu program untuk penyerapan atau reduksi karbon. Misalkan karbonnya yang dikeluarkan 3 ton gitu misalkan. Nah, ini kita harus membuat program nih, berapa tanaman yang harus kita tanam mangrove-nya supaya emisi 3 ton itu bisa terkurangi, misalkan terkurangi 1,5 ton misalkan. Nah, itu. Dan sekarang sudah mulai banyak, karena Indonesia ini termasuk negara tropis, ya, sehingga kita sebenarnya bisa menghitung atau menjual karbon kita dalam rangka untuk mereduksi karbon, dijual di pasar global bisa itu. Cuma ini memang ada ilmunya tersendiri, ya, saya tidak mendalami itu. Nah, ya, tadi sudah disebutkan latar belakangnya oleh Mas Ida tadi, ya, latar belakangnya. Nah, latar belakangnya diantaranya itu adalah ini, kalau yang di kita, ya, Indonesia ini sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Ya. Jadi program iklim kita ini paling rentan, karena kita hidup di negara tropis yang mana terutama banjir, ya, volume air yang cukup tinggi, ya. Nah, ini peringkat Indonesia itu terhadap terhadap dunia, ya, itu masih di angka 100. Jadi memang kita itu, ya, itu tadi, jadi yang masih 100-an besar yang mengalami bencana akibat perubahan iklim. Jadi sangat rentan sekali kita, ya. Nah, ini bagaimana kita mengurangi, wah, ini 100 lumayan nih, ya, dari 116, ya, yang paling rentan, berarti ya termasuk ekstrim kan terhadap disaster akibat perubahan iklim ini. Kemudian adanya tren kenaikan suhu atau belakangnya.
Jadi tren kenaikan suhu sekitar 0,03 Celcius per tahun. Sejak tahun 1981 sampai 2018. Jadi tren kenaikan ini yang menjadi latar belakang konsep net zero. Nah, sekarang mulai berkurang, memang tidak 0,03 ya, mulai berkurang, cuma angkanya saya tidak tahu. Tapi yang jelas sejak tahun 2000-an ini kan emisi kencang sekali ya untuk penggunaan energi non fosil ini. Kemudian ada kenaikan muka air laut. Air laut kita naik karena suhu semakin panas, maka air yang di kutub ya mudah mencair, sehingga ada kenaikan suhu air permukaan laut sebesar 0,0 sampai 0,8 sampai 1,3 cm per tahun. Ya. Jadi air lautnya naik. Makanya kalau kita di Semarang ya, di Semarang ini ada yang namanya ROP ya. Mahasiswa yang di luar Semarang pernah ke Semarang? Pernah ke Semarang ya semuanya ya? Pernah ya, semuanya pasti pernah ke Semarang ya. Nah, nanti kalau ke Semarang coba lewat ke Sayung gitu ya, arah mana? Arah Semarang Demak. Ya, Semarang Demak, dan Anda lihat sebelah kiri itu sudah laut gitu ya, laut. Nah, itu efek dari pemanasan global ya, kenaikan muka air laut. Kemudian ada risiko bencana hidrometeorologi yang kita sebutkan. Nah, kalau di gambar itu ada banjir ya, kemudian mendung, dan itu merupakan bagian dari penyebab, salah satu faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Dan ini memang sangat ekstrim ya sekarang ya, yang dirasakan dalam artian kalau di Jepang itu biasanya ada siklon ya, siklon sama badai salju ya, itu yang badai salju cukup ekstrim itu yang di Hokkaido itu tebalnya ya tebalnya sampai setinggi manusia itu di jalan ya. Nah, itu yang listrik bisa mati ya kalau ada badai gitu. Nah, kalau ada badai listrik mati, biasanya masyarakat di sana pakai itu, artinya pakai gas ya. Ini pakai minyak tanah. Ya, jadi kalau di Jepang itu kalau kebetulan kalau saya tinggal di Fukuoka ya, di selatan, jadi tidak pernah ada badai salju ya. Salju aja jarang kalau di Fukuoka. Tapi kalau yang di utara itu setiap musim dingin ya, nah musim-musim kayak gini nih, musim bulan-bulan Januari Februari yang bulan kemarin ya, kalau sekarang sudah mulai agak hangat ya. Nah, itu badai salju pasti ada di Januari Februari. Dan kalau sudah badai salju pasti bisa mati. Padahal kalau saya tinggal di Fukuoka itu saya tidak pernah mengalami listrik mati di Fukuoka itu. Meskipun ada typhoon ya, di sana itu ada, kalau di kita itu banjir, ada juga sedikit angin typhoon ya, cuma kalau kita anginnya kan sebentar. Kalau di sana kan anginnya agak lama typhoon itu. Kalau sudah ada berita typhoon gitu, ya udah libur. Enak itu. Kalau anak libur sekolah di rumah, semua dikunci, ditutup ya. Berapa knot gitu kecepatannya itu cukup kencang itu, terus gitu ya. Jadi angin tuh sampai kalau di sana sih jendelanya modelnya ini ya, kaca tapi langsung bukan tapi sliding gitu ya. Itu harus tutup itu. Kalau enggak ya bisa bahaya. Itu ada bunyi ya,
kencang sekali bunyinya itu. Nah, itu salah satu sebenarnya penyebab adanya perubahan iklim yang berupa taifun ya. Oke. Nah, kemudian sebentar ya, ini saya baru sampai rumah. Hampir mau tidur. Sebentar ya. Ini ya, jadi saya kuliah terus kuliah. Oke, udah nyariin. Jadi net zero emission ini didefinisikan sebagai kondisi tercapainya keseimbangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dengan jumlah yang mampu diserap oleh lingkungan tadi. Jadi kalau semua saya tentukan tadi misalkan di Pertamina ya, Pertamina itu apa namanya dapat emas ya karena komitmen terhadap lingkungannya tinggi ya. Jadi antara jumlah emisi yang dihasilkan, jadi dihasilkan di setiap negara ya. Ini kalau di negara kita itu sebenarnya ya kalau dihitung itu ya, kalau dihitung beneran itu ya, kita itu termasuk yang mampu menyerap emisi ya lebih tinggi dibandingkan emisi yang kita keluarkan sebenarnya dihitung beneran ya. Gitu. Jadi antara jumlah emisi yang dihasilkan oleh perusahaan, oleh transportasi, oleh aktivitas industri yang artinya ya sekarang kan ya sehingga tapi saya bicara kalau kita mempelajari ilmu earth science ya ilmu kebumian sebenarnya emisi itu selain karbon ya CO2 selain yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia ya juga alam itu sebenarnya mengeluarkan ya mengeluarkan. Memang itu kalau alam yang mengeluarkan kan dianggapnya sebagai ya, menjaga keseimbangan. Nanti misalkan gunung meletus itu kan ada emisinya sebanyak keluaran. Ya. Kemudian aktivitas vulkanik, kemudian aktivitas aktivitas selain vulkanik ada aktivitas dapat di pertahan jadi di kerak itu ada yang ada di laut gitu bisa tapi pada yang alam ya zero emission ini
Paris Agreement tahun 2050. 2050 targetnya. Jadi ini di Indonesia nggak bisa. Indonesia berani tahun 2050. Indonesia itu berani tahun 2020. Tahun ini tutup kan. Amerika kayaknya enggak. Ya. Kalau Cina setengah ya, Cina komitmen. Ya. Nah ini karena memang ini dengan ini ya, dengan karbon tadi apa dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian terjaga kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat. Jadi skenario itu bau ya. Jadi ini ini beberapa perusahaan itu sudah untuk aktivitas pembangkit listriknya yang menggunakan energi fosil ya. Jadi kalau kita di grafik ini ya, yang punya grafis ya, yang skenario yang ini ya. Kemudian batu bara. Nah, batu bara dan kebutuhan global. Jadi batu bara ini selain menjadi menjadi sebenarnya ya, satu bara ini terbentuk oleh batuan sedimen ya secara kimia. Panjang. Pak Rudin, maaf suaranya putus-putus, Pak. Halo? Ya, untuk saat ini sudah masuk kembali, Pak, suaranya, Pak. Oke, tadi kayaknya ganti itu ya, ganti WC. Iya. Ganti WC itu. Nah, kalau kita lihat, kita selesai lagi ya.
Nah, sekarang kalau kita lihat apa penggunaan energi ke depan itu yang mendominasi nanti adalah renewable sama gas sebenarnya. Gas. Jadi batu bara akan berkurang, minyak akan berkurang ke depan. Kalau kondisi normal ya, ini kondisi normal. Tapi ini kondisinya sekarang sudah tidak normal, ada perang yang menjadi pusing banyak negara ya. Jadi, nah ini data yang menunjukkan ketergantungan masing-masing negara terhadap produksi batu bara. Kalau kita lihat datanya ini yang tinggi Cina ini. Cina ini angkanya kalau kita lihat Cina ini sampai 3.900-an ya. Juta ton. Bayangkan dalam setahun ya. Indonesia hanya sekitar 562. Jadi kita hanya sepertujuh, hampir sepertujuh ya, atau 1/8. Jadi kebutuhan batu bara yang dibuat oleh Cina. Coba Anda bayangkan, Cina betapa besarnya PDB ekonominya ya. Amerika aja kecil batu baranya. Emang Amerika ini dia lebih banyak menggunakan energi minyak sama gas Amerika ini. Nah, Amerika ini termasuk minyaknya juga tinggi ya. Ya ekspor. Kalau Cina kan dia impor minyak. Kalau Cina ini impor minyaknya dari Iran ini yang cukup besar. Nah, sementara Indonesia ini mau impor minyak dari Amerika. Nah, kalau kita lihat ini penggunaan energi batu baranya, Anda bisa bayangkan sendiri. Ekonomi Cina sejak 5 tahun terakhir ini Cina secara ekonomi lebih besar dibandingkan Amerika. Nah, jadi sebenarnya Cina ini akan dalam waktu hitungan beberapa dekade kalau militernya kuat bisa mengalahkan Cina. Nah, jadi untuk aspek militer memang Cina masih kalah dengan Amerika, tapi aspek ekonominya Amerika sudah kalah dengan Cina sebenarnya dari aspek ekonominya. Nah, dengan kita lihat dari energi yang digunakan sudah kelihatan. Ya. Oke, nah ini batu bara ya, dampak batu bara. Nah, jadi kalau Anda lihat, coba Anda bayangkan ini kayak gini ya, lambang batu bara. Saya belajar di geologi di banyak pertambangan, tidak hanya di batu bara, pertambangan batu aja kalau sudah lihat tambang, wah ini usaha untuk mengembalikan menjadi lingkungan yang semula itu tidak mungkin. Jadi misalkan contohnya pabrik semen ya, pabrik semen itu bahannya harus diambil batunya. Ya. Harus diambil, kemudian reklamasinya ada, ya mereka menanam pohon, tapi secara morfologi sudah hilang kan, gunung, bukit ketika diambil jadi lembah, ya. Nah itu kan secara ilmu hidrometeorologinya sudah terganggu gitu ya. Nah, gitu. Nah ini batu bara, kita lihat. Nah ini dalam batu bara itu memang ada namanya eksplorasi ya, ada namanya operasi dan ada reklamasi. Nah ini reklamasi menjadi hal yang wajib harus dilakukan, dan reklamasi ini dilakukan oleh perusahaan batu bara tidak hanya pada saat batu bara itu selesai atau operasi ini selesai, tapi saat operasi reklamasi bisa berjalan gitu. Nah ini proses bisnis dari batu bara ya, mulai dari dia ngambil ya, pembersihan lahan, ya ada pohon misalkan itu sudah dihilangin dulu kan pohonnya, kemudian diambil, kemudian diangkut sampai nanti di loading gitu ya, loading dikirim ke Jawa, dikirim ke mana, ke belahan dunia yang lain gitu ya. Oke, ini contoh aja dalam penambangan
batu bara nanti biasanya ada konsesi gitu ya, konsesi. Coba Anda lihat, bisa dilihat di sini ya, yang warna apa namanya, blok ya, blok apa ya, pointer ya, master pointer. Oke, nah ini blok yang warna hitam ini. Nah, ini area konsesi. Poligon blok hitam ini. Konsesi itu berarti area yang dapat untuk ditambang. Nah, kalau tambangnya open pit yang awalnya hijau ini, ya dia akan menjadi warna coklat ini terbuka. Ini sudah banyak nih. Nah, sebelumnya ini ada juga proses yang lain, perusahaan lain gitu. Kemudian di sini ya, di sini juga. Nah, salah satu ya dampaknya pasti besar. Ya. Nah, makanya sekarang di batubara mulai dikembangkan itu lagi penambangan underground ya, untuk mengurangi perusahaan lingkungan. Kemudian reklamasi tambang ini beberapa dilakukan di peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah hasilnya adalah AMDAL, analisa dampak lingkungan, analisa dampak lingkungannya, analisa dampak lingkungan. Kemudian ada juga usaha pengelolaan lingkungan UKL UPL. Nah, UPL. Semua ini sebenarnya usaha untuk masuk dalam proper tadi ya. Nah, pengelolaan lingkungan tambang contohnya ya, apa di tambang pengelolaannya diantaranya adalah pengelolaan tanah pucuk ya, tanah pucuk, kemudian penanganan erosi, kemudian ada kolam apa settling pond ya, pond dan terusnya. Ini bisa dibaca. Nah, ini lihat, Anda bisa lihat ini air asam. Jadi ini void ya, void atau lubang bekas tambang di batubara yang menghasilkan air asam tambang. Ini ada batuan pirit ya, yang jadi ini sebenarnya ini proses alami ya. Jadi ada reaksi gitu antara batu pirit dengan air ya, akan menghasilkan asam sulfat atau menjadi air tambang, air asam tambang itu. Dan pH-nya ini di bawah 6 ya, itu kecil ya. Kemudian untuk ada usaha untuk menaikkan air asamnya dengan ditambahkan air kapur ya, atau kapur dan kapur sulfida gitu ya. Jadi ini harus diperbaiki kan air asam ini ya, dengan diusahakan menambah kapur. Kapur itu batuan CaO yang bahan semen CaO ya, itu dipakai untuk menetralkan air asam gitu ya, atau air asam sulfat yang ada di tambang batubara. Ini pengelolaan lingkungannya misalnya. Oke, udah ya untuk yang materi sore ini. Untuk selanjutnya silakan dimulai dari siapa dulu. Sudah saya tunjuk aja ya. Nanti bisa share screen, tidak perlu lama-lama, mungkin sekitar 5 menit tiap orang ya. Saya lihat dulu untuk absennya ya. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mulai presentasi? Oh, silakan Pak Yuda ya. Iya, izin bertanya Pak terkait proper tadi yang Bapak sampaikan. Itu dari proper DLH yang ditunjuk ke perusahaan itu ada kriterianya enggak ya Pak? Soalnya kalau saya lihat di perusahaan yang pernah saya bekerja itu ada yang ikut proper, ada yang tidak, terus pernah ada belum ikut, cuma tiba-tiba ditunjuk DLH. Untuk kriterianya itu seperti apa ya Pak? Mungkin baca sih Pak.
Baik, ya. Jadi kriteria di dalam proper itu nanti tergantung dari apa kesiapan perusahaan mau mengajukan proper apa dan nanti akan dinilai oleh DLH gitu ya. Yang pertama misalkan untuk proper hitam gitu ya. Nah ini jadi ada form ketika ada kelalaian di dalam melakukan pencemaran, nah itu dia akan kena 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 hitam gitu ya. Jadi kriteria detailnya nanti bisa dilihat di nomor peraturan lingkungan hidup ya nomor 1 tahun 2021 terkait penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Nah, minimal itu sebenarnya perusahaan itu minimal itu biru. Jangan sampai hitam dan merah. Biasanya kalau masih merah dia berusaha untuk mendapatkan minimal biru. Ya, biasanya gitu. Nah, biru ini memang standar buat perusahaan. Misalkan untuk pengolahan limbah, ya itu dia harus punya IPAL. Itu salah satu kriteria. Kemudian aspek yang lain misalkan pengolahan emisi, ya dia harus emisi itu berarti buangan asap misalkan itu. Maka dia harus punya instrumen pengukuran emisi yang ada di perusahaan. Kemudian kalau kriteria yang lebih lanjut misalkan yang Pertamina itu emas ya, dia sudah membuat program reklamasi. Termasuk kriteria terkait dengan sosial masyarakat, CSR itu juga masuk nanti. Itu kriteria di dalam proper. Dan itu instrumennya banyak mas. Instrumennya detailnya saya tidak hafal ya. Instrumen detailnya nanti bisa dilihat sendiri di nomor 1 tahun 2001 itu ada banyak nanti dicentang kewajibannya apa gitu ya. Itu nanti ada semua di Kementerian Lingkungan Hidup ini. Nah, paling tidak perusahaan itu berusaha untuk mencapai biru ini. Kalau sudah biru ya udah udah aman lah. Tapi kalau masih merah lah ini pasti nanti ditegur terus nih sama dari Dinas Lingkungan Hidup ini. Dipantau terus nih dan didorong untuk biru. Ya gitu. Nah, kalau perusahaan kecil ya kalau di perusahaan kecil misalkan tambang yang kecil itu dia tidak lihat proper sih nggak ada proper UKM PL cukup ya. Tapi proper ini memang untuk perusahaan yang sudah tingkat nasional misalkan perusahaan seluruh pembuka seluruh Indonesia itu sudah pasti punya propernya minimal dulu propernya. Itu mas untuk yang berkaitan dengan proper. Sudah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, langsung aja ya karena waktunya terbatas. Silakan dari ini dulu saya lihat di absennya. Atau yang siap silakan. Saya harus buka SSO kalau mau. Oh ya, baik. Saya izin share screen ya Pak ya. Ya boleh. Ini dengan oke. Nanti bisa diskusi ya, bisa bertanya. Untuk tampilannya apakah sudah muncul teman-teman Bapak? Oke, sekarang Layar, sudah. ya. Sudah ya. Ya, baik. Ya, jadi saya izin memulai untuk presentasi tugasnya. Sebelumnya selamat sore teman-teman dan Bapak. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk sedikit mempresentasikan mengenai tugas yang telah saya buat. Di mana pada tugas yang saya buat ini berjudul analisis penggunaan energi pada sektor industri PT Multimedia Nusantara atau Telkometra serta dampak lingkungannya, seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai pendahuluan, PT Multimedia Nusantara atau Telkometra itu didirikan pada tahun 28 Mei tahun 1997
di mana untuk unit usahanya sendiri bergerak di bidang telekomunikasi seperti itu. Mulai dari adanya TV berbayar atau TV kabel, kemudian juga Telkomsel itu merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam Telkom Group, di mana juga memiliki concern sendiri ataupun juga fokus tersendiri pada dunia telekomunikasi. Serta meskipun sektor telekomunikasi dianggapnya sebagai industri yang tingkat polusinya itu rendah, meski demikian untuk Telkomsel tetap aktif dalam menjalankan berbagai inisiatif untuk mengurangi jejak lingkungan. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan kontribusi nyata dari perusahaan dalam mewujudkan target net zero emission di Indonesia pada tahun 2060 mendatang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasan yang pertama terkait net zero emission dari Telkomsel sendiri, itu rutin melakukan prosesi perhitungan dari penggunaan energi sekaligus juga menghitung nilai emisi karbon yang telah dikeluarkan, di mana pada Telkomsel sendiri itu membuat dikotomi dua cakupan, yaitu cakupan yang pertama itu merupakan emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau yang dikendalikan oleh perusahaan seperti konsumsi bahan bakar kendaraan, kemudian juga ada peralatan tetap, lalu juga ada kebocoran gas ataupun juga yang lain seperti itu. Kemudian untuk cakupan yang kedua ini merupakan emisi yang tidak langsung dari konsumsi energi listrik yang dibeli dari pihak ketiga, terutama terkait dengan pembangkit listrik yang dikonsumsi dalam operasional perusahaan. Kemudian berikut ini adalah tabel dari dampak lingkungan penggunaan energi, di mana kita bisa lihat bersama untuk scoop pertama ini ada stationary contribution ataupun juga peralatan-peralatan tetap. Itu di sini terdapat data tahun 2020, 2021, 2022 dan seterusnya termasuk 2023 dan 2024. Ini mengalami tren yang menurun untuk stationary contribution, seperti itu sempat menurun tapi juga sempat naik. Lalu untuk mobile combustion ataupun juga istilahnya adalah keterbutuhan transportasi atau distribusi seperti itu yang menggunakan bahan bakar minyak, itu menunjukkan adanya tren yang sempat menurun lalu naik juga seperti itu. Lalu ada fugitive emission ataupun juga emisi yang tak terkendali atau hal-hal yang di luar dari kendali perusahaan. Itu juga menunjukkan adanya tren yang cukup positif. Dan juga di sini ada effluent treatment ataupun juga pengolahan limbah, itu juga trennya positif. Lalu pada cakupan kedua, yaitu adalah penggunaan emisi dari energi-energi yang telah dibeli seperti pihak ketiga, PLN segala macam. Di mana untuk perial totalnya sendiri di sini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun itu untuk pertumbuhan cakupan 1 dan 2 untuk penurunan emisi itu menunjukkan tren yang sangat positif, di mana pada tahun 2024 itu untuk jumlah emisi yang dikeluarkan itu cenderung lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi adanya penurunan emisi karbon dioksida ekuivalen nih secara gramasinya itu ton? Nah, itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Telkomsel sendiri untuk menurunkan emisi karbon pada lingkup perusahaannya. Yang pertama itu pada bidang kelistrikan, ini mencakup efisiensi dan penggunaan energi ramah lingkungan. Di sektor kelistrikan, perusahaan menerapkan penghematan energi melalui penggunaan lampu LED yang ramah lingkungan ataupun juga yang hemat energi. Kemudian ada juga pemadaman alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Selain itu juga menggunakan peralatan elektronik dengan teknologi inverter. Selanjutnya, perusahaan juga berhasil menerapkan kebijakan pengurangan unit mesin fotokopi sebagai upaya dalam menekan konsumsi daya listrik sebesar 25%. Pada tahun 2022, itu untuk jumlah mesin fotokopi yang digunakan adalah 4 mesin dengan penggunaan daya listriknya itu adalah 6.240 kWh seperti itu. Dan untuk jejak karbonnya itu 3,89 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Dan di tahun 2023 dikarenakan ada penurunan kuantitas jumlah mesin menjadi 3 mesin, maka penggunaan daya listriknya pun juga turun menjadi 4.680 kWh dengan jejak karbon yang dikeluarkan per tahun itu diestimasikan menurun di 2,92 ton karbon dioksida ekuivalen. Kemudian selain dari aspek kelistrikan yang ada penghematan ataupun juga efisiensi, itu juga ada sektor bahan bakar seperti itu. Jadi
Telkomsel juga menggunakan energi bahan bakar itu sebagai sumber bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan operasional tiap harinya. Di mana di sini pada tahun 2023 jenis bahan bakar yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ada bensin dan solar. Kemudian untuk perihal bensin itu untuk pemakaian 2 liter itu untuk jejak karbonnya 4,6 kg karbon dioksida per tahun. Lalu untuk solar itu 5.989 liter itu menyisakan jejak karbon 15.571,4 kg karbon dioksida per tahun. Pada 2024 dikarenakan ada efisiensi dan lebih memperhatikan aspek lingkungan, untuk jenis bahan bakar yang digunakan itu adalah berbahan bakar solar saja dengan pemakaian 4.970 liter, di mana untuk jejak karbon yang dikeluarkan adalah 12.922 kg karbon dioksida per tahun. Kemudian selain pengurangan dari aspek bahan bakar atau efisiensi penggunaan bahan bakar, itu juga ada pengurangan penggunaan kertas, di mana untuk implementasi digitalisasi procurement yang diberikan perusahaan kepada karyawan Telkomsel itu dalam mendukung kegiatan penghematan penggunaan kertas, di mana untuk yang semulanya itu menggunakan kertas konvensional atau manual itu telah dialihkan ke dalam bentuk digital atau e-procurement ataupun juga pengadaan digital, di mana untuk pada penggunaan manual sendiri awalnya itu jumlah kertas yang digunakan ada sekitar 3.048 lembar begitu, yang menyisakan jejak karbonnya 14,87 kg karbon dioksida ekuivalen. Setelah dilakukan proses digitalisasi karena tidak ada penggunaan kertas, maka otomatis untuk sejumlah 0 lembar kertas itu juga jejak karbonnya hanya 0 seperti itu. Nah, jadi untuk langkah-langkah efisiensi yang dilakukan itu ada 3 hal tersebut yang mendukung penurunan jejak karbon dari perusahaan. Kemudian selain dari hal tersebut, itu juga dari perusahaan menetapkan prinsip dari Go Green, implementasi program Go Green yang didasari atas prinsip sustainable living, dilakukan perusahaan dengan mengajak karyawan untuk menggunakan botol air minum sendiri guna meminimalkan penggunaan material atau kemasan berbahan yang tidak ramah lingkungan di area kantor. Salah satunya itu adalah plastik, di mana pada data yang dirilis oleh perusahaan itu pada tahun 2022 jumlah dari penggunaan botol plastik itu adalah 27.648, itu yang menyisakan jejak karbon 1,97 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Lalu di tahun 2023 karena ada pengurangan jumlah botol plastik yang digunakan itu hanya 15.437 dengan jejak karbon yang dikeluarkan itu 1,10 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Sehingga dengan adanya peralihan dari awal penggunaan botol sekali pakai ke botol tumbler yang dapat dipakai berulang, itu juga memiliki imbas yang baik terhadap lingkungan, sehingga untuk emisi yang dikeluarkan, karbon dioksida yang dikeluarkan itu juga tentu dapat ditekan juga seperti itu. Nah, jadi pada kesimpulannya, meski Telkomsel tidak menggunakan energi terbarukan secara holistik atau keseluruhan untuk operasional perusahaan dan masih didominasi dengan penggunaan energi pihak ketiga seperti listrik dari PLN seperti itu, kemudian juga bahan bakar untuk kendaraan seperti itu, langkah-langkah dan upaya yang dilakukan guna menekan laju emisi karbon itu tetap dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial. Kemudian juga dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa adanya tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa kian hari ataupun juga dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa perusahaan kini kian ramah dalam ataupun juga dalam upayanya menjaga kelestarian lingkungan seperti itu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu sedikit pemaparan dari tugas yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Faryudin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas. Tadi itu ini ya, berarti baru pengurangan jejak karbonnya ya, belum ada program penyerapan karbon ya. Iya Pak, benar sekali. Baru berfokus ke pengurangan saja. Oke, terima kasih. Langsung aja ya untuk menghemat waktu. Yang lainnya, monggo. Baik. Mungkin untuk presentasi selanjutnya diteruskan oleh teman yang lain. Mas Ida Bagus. Silakan. Silakan Mas Ida Bagus.
Izin apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Sebelumnya selamat sore, Rutin dan teman-teman. Perkenalkan saya Edi Bagus Putra Aditya Satya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan industri ya. Jadi saya mengambil studi kasus terkait dengan implementasi PLTS dan biodiesel B40 di PT Pertamina Lubrikan Production Unit Jakarta. Terkait dengan konteks energi di sektor industri, yaitu karena kebutuhan energi ini cukup besar di sektor industri, jadi membutuhkan energi yang sangat besar untuk proses produksi, pengoperasian mesin, dan sistem utilitas transportasi dan logistik. Lalu selanjutnya itu dominasi energi fosil ya, sebagian besar kebutuhan energi masih dipenuhi oleh sumber energi fosil seperti minyak, bumi, batu bara, dan gas alam. Dan tentunya hal ini berdampak pada lingkungan, yaitu penggunaan energi fosil yang berdampak negatif terkait dengan emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, dan eksploitasi sumber daya yang tidak terbarukan. Selanjutnya dari PT Pertamina Lubrikan ini berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan, yaitu dengan PLTS dan biodiesel B40. Sedikit menyinggung ya Pak Rutin dan teman-teman terkait dengan data-data ini saya dapatkan dari data proper ya, kebetulan saya mengambil proper hasil untuk PT Pertamina Lubrikan. Jadi dalam aspek proper hijau KLH ini terdapat salah satu kriteria, yaitu dari perusahaan mewajibkan untuk menggunakan EBT sebesar 20%. Jadi untuk PT Pertamina Lubrikan ini menggunakan komitmen terkait dengan energi terbarukan, yaitu menggunakan PLTS dan biodiesel B40. Untuk PLTS sendiri ini untuk kebutuhan listrik operasional, dan untuk B40 ini biasanya untuk bahan bakar alternatif pengganti solar konvensional. Jadi untuk keseluruhan B40 keseluruhan produksi di PT Pertamina Lubrikan ini sudah menggunakan solar B40. Sebagai perusahaan industri pelumas, PT Pertamina Lubrikan menerapkan energi terbarukan di fasilitas PT Pertamina untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Jadi pemanfaatan PLTS sendiri yaitu menggunakan teknologi fotovoltaik, yaitu energi matahari yang diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya yang bekerja pada prinsip fotovoltaik. Lalu sistem on-grid yaitu terkoneksi dengan jaringan listrik utama sehingga pasokan tetap tersedia saat produksi tidak mencukupi. Lalu kapasitas dan manfaat PLTS ini jadi terhitung pada setiap tahunnya penggunaan kapasitas PLTS ini yaitu sebesar 35 kWh per tahunnya, yaitu produksi energi listrik dari sistem PLTS. Lalu dihitung juga terkait dengan ton CO2 ekuivalennya dari reduksi emisi per tahunnya, yaitu 28,27 ton CO2 ekuivalen, di mana energi listrik ini digunakan untuk sistem pencahayaan, peralatan listrik, dan kebutuhan operasional lainnya di fasilitas industri. Kebetulan untuk yang PLTS ini masih digunakan di bagian warehouse. Selanjutnya penggunaan biodiesel B40 ya, di mana 40% dari solar ini biodiesel, yaitu merupakan minyak nabati sebagai bahan bakar terbarukan. Jadi biodiesel ini merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang dapat digunakan sebagai campuran atau pengganti bahan bakar diesel. Jadi pemerintah juga mendorong ya penggunaan melalui program mandatory biodiesel, atau biasanya program pemerintah juga mendukung ya di bagian proper untuk EBT ini. Lalu konsumsi dan dampak biodiesel ini yaitu penggunaan konsumsi per tahunnya itu sekitar 475.000 liter per tahun ya untuk konsumsi bahan bakar B40-nya, dan dapat mereduksi emisi sebesar 341 ton CO2 ekuivalen. Bahan bakar digunakan untuk kendaraan operasional, alat berat, dan generator diesel yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Lalu menghitung untuk dampak lingkungan reduksi emisi, yaitu total dari reduksi PLTS dan juga B40 ini total menjadi satu, yaitu sekitar 369,27 ya ton CO2 ekuivalen reduksi emisi. Energi listrik dari PLTS tidak menghasilkan emisi karbon selama pembangkitan karena menggunakan full dari surya juga. Lalu untuk biodiesel B40 memberikan kontribusi signifikan
terkait dengan pengurangan emisi dibanding dengan solar konvensional. Di manfaat pemanfaatan energi terbarukan ini yaitu mitigasi perubahan iklim, di mana kontribusi nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon operasional perusahaan, lalu efisiensi energi, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu industri keberlanjutan memperkuat penerapan konsep industri berkelanjutan dan praktik ramah lingkungan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu transisi energi ini dapat berjalan ya, di mana pemanfaatan PLTS dan B40 ini menjadi strategi efektif untuk mendukung transisi energi di sektor industri. Selanjutnya itu kontribusi nyata ini, di mana bentuk nyatanya itu mereduksi sekitar 369 ton CO2 ekuivalen per tahunnya. Lalu untuk model keberlanjutannya, implementasi di PT Pertamina Lubrikan dapat menjadi model untuk industri lain dalam mewujudkan kegiatan ramah lingkungan. Mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Farudin. Oke, Mas Ida ya. Ini berarti Mas Ida di Pertamina bukan ya, enggak ya? Kebetulan saya konsultan proper, Pak. Oke, konsultan proper. Oke, jadi programnya EBT untuk pengurangan karbonnya ya, sama biodiesel tadi ya. Iya Pak, jadi untuk yang di proper ini, yang di proper hijau, sekarang ada kriteria di penurunan emisi dan efisiensi energi ini berupa EBT dari keseluruhan produksi ini sebesar 20% Pak, penggunaan EBT. Oke, kalau lubrikan biru apa hijau? Apa masih mau? Kebetulan kemarin saya mendampingi sampai hijau Pak. Hijau, oke. Iya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Izin share screen, Pak. Oke, Mbak Novi. Mbak Novi ini nih, apa namanya? Dari perusahaan atau? Dari konsultan lingkungan, Pak, saya, Pak. Konsultan lingkungan, oke. Baik, selamat sore Pak Farudin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Novi Estiani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik mengenai transisi penggunaan boiler dari CNG ke biomas di PT Kifid Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri. Next, Mas. Perubahan iklim saat ini masih menjadi salah satu tantangan global yang sangat serius. Indonesia sebagai negara kepulauan ini memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan data BMKG pada tahun 2020, suhu rata-rata Indonesia mengalami kenaikan sekitar 0,03 derajat Celcius per tahunnya pada periode 1981 sampai 2018. Selain itu, permukaan air laut yang mengalami juga kenaikan sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun. Sementara sekitar 65% penduduk Indonesia ini tinggal di wilayah pesisir. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk dilakukan. Next, Mas. Kondisi energi nasional saat ini masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar energi global. Konsumsi minyak Indonesia sendiri saat ini mencapai sekitar 1,5 juta barrel per harinya, sementara produksinya hanya sekitar 700.000 barrel per hari, sehingga menyebabkan ketergantungan pada impor energi. Selain itu, harga energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara sangat fluktuatif mengikuti kondisi pasar global. Next, Mas. Mohon maaf, Pak. Ini terjadi close PPT. Sebentar, Pak. Next, Mas. Nah, fluktuasi harga dan pasokan energi fosil ini telah memicu krisis energi di berbagai negara, termasuknya Indonesia. Pada tahun 2022 terjadi gangguan pasokan batu bara domestik yang berdampak pada pasokan listrik di beberapa wilayah. Di sisi lain juga, penggunaan energi fosil ini juga menyebabkan peningkatan emisi karbon.
pada tahun 2021 sekitar 33 gigaton CO2 ini dilepaskan ke atmosfer secara global. Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga ketahanan energi. Next, Mas. Transisi energi ini juga menjadi komitmen global. Melalui hasil COP26 dan Forum G20, negara-negara ini berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Indonesia sendiri mendorong transisi energi melalui beberapa strategi, yaitu meningkatnya aksesibilitas energi yang terjangkau dan berkelanjutan, yang kedua yaitu mengembangkan teknologi energi bersih, dan ketiga yaitu memperkuat pembiayaan energi hijau. Next. Potensi energi terbarukan di Indonesia sendiri sebenarnya sangat besar. Namun hingga saat ini pemanfaatannya itu baru 0,3% dari total potensi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini masih sangat terbuka. Next. Indonesia juga memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui NDC 2030 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Oleh karena itu diperlukan berbagai strategi mitigasi seperti peningkatan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, serta pengembangan energi terbarukan. Next, Mas. Selanjutnya, pada level industri, salah satu upaya nyata untuk mendukung transisi energi adalah melalui perubahan sumber energi pada sistem utilitas produksi, khususnya pada boiler yang menghasilkan steam pada proses industri. Di PT Kifit Indonesia sendiri, boiler sebelumnya menggunakan kompres natural gas sebagai bahan bakar utamanya. Meskipun gas alam ini dikenal sebagai bahan bakar fosil yang relatif lebih bersih dibanding batu bara atau minyak, penggunaan CNG ini tetap memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu CNG merupakan bahan bakar fosil, sehingga proses pembakarannya itu tetap menghasilkan emisi karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua yaitu harga gas alam yang sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi pasar energi global, geopolitik, dan dinamika permintaan energi internasional. Yang ketiga yaitu terdapat potensi ketergantungan terhadap pasokan eksternal, terutama apabila sumber gas itu tidak sepenuhnya berasal dari produksi domestik. Kondisi tersebutlah yang mendorong PT Kifit untuk mulai mempertimbangkan alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Salah satu alternatif yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah biomas sendiri. Biomas merupakan sumber energi yang berasal dari material organik seperti limbah pertanian atau limbah industri agro. Contoh biomas yang digunakan pada boiler biomasa yaitu sekam padi, sabut kelapa, cangkong kelapa sawit, dan limbah kayu. Keunggulan utama biomas sendiri adalah potensinya sebagai sumber energi yang rendah karbon. Dalam siklus karbon yang dilepas saat pembakaran biomas sebelumnya telah diserap oleh tanaman selama proses fotosintesis. Oleh karena itu, apabila dikelola secara berkelanjutan, biomas dapat mendekati konsep net zero carbon emission. Selain itu, pemanfaatan biomas juga memberikan manfaat tambahan, yaitu meningkatkan pemanfaatan limbah pertanian, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendukung ketahanan energi berbasis sumber daya lokal. Dengan berbagai pertimbangan, PT Kifit Indonesia ini mulai mempertimbangkan transisi penggunaan boiler dari CNG menuju biomas. Next, Mas. Untuk memahami implikasi dari transisi energi tersebut, dilakukan analisis perbandingan antara boiler berbahan bakar CNG dan boiler berbahan bakar biomas. Yang pertama itu dari aspek carbon footprint, boiler berbahan CNG ini memiliki emisi karbon yang berasal dari pembakaran gas alam sebagai bahan bakar fosil. Sebaliknya, biomas memiliki potensi emisi karbon yang lebih rendah karena berasal dari sumber energi terbarukan dan memiliki siklus karbon biologis. Yang kedua dari emisi partikulat sendiri, pembakaran CNG ini relatif menghasilkan partikulat yang sangat rendah karena komposisi gasnya itu yang lebih bersih. Namun pada pembakaran biomas, emisi partikulat dapat menjadi lebih tinggi karena adanya kandungan abu dan material padat dalam bahan bakar. Oleh karena itu, penggunaan biomas biasanya di PT Kifit ini ada alat pengendalinya namanya electrostatic
presipitator untuk menangkap partikulat sebelum dilepaskan melalui cerobong. Yang ketiga yaitu dari aspek limbah pembakaran. Pada boiler CNG ini hampir tidak dihasilkan limbah padat, sedangkan pada boiler biomas akan dihasilkan abu pembakaran yang perlu dikelola dengan baik, misalnya melalui pemanfaatan sebagai bahan konstruksi. Yang keempat yaitu ketergantungan dari sumber energi. CNG bergantung pada ketersediaan gas alam yang merupakan sumber energi tidak terbarukan dan sebagian dipengaruhi oleh pasar global. Sebaliknya, biomas ini umumnya dapat diperoleh dari sumber lokal karena sehingga berpotensi meningkatkan ketahanan energi. Selanjutnya yang kelima yaitu sisi operasional. Boiler CNG ini cenderung memiliki sistem operasi yang lebih stabil karena kualitas bahan bakar yang konsisten. Sementara itu, biomas ini dapat memiliki variasi karakteristik bahan bakar seperti kadar air, ukuran partikel, dan nilai kalor, sehingga mendukung sistem pengelolaan bahan bakar yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dari sisi biaya jangka panjang. Penggunaan CNG ini berpotensi mengalami kenaikan biaya akibat fluktuasi harga energi fosil, sedangkan biomas memiliki potensi biaya yang lebih rendah dalam jangka panjang meskipun membutuhkan investasi awal yang lebih besar karena harga boiler biomasa yang mahal serta ESP ini harganya sangat mahal banget. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek tersebut, penggunaan biomas dapat menjadi solusi yang menjanjikan bagi industri asalkan didukung oleh teknologi pengendalian emisi dan pengelolaan bahan bakar yang baik. Adapun boiler CNG yang ada di PT GIF Indonesia itu ada boiler standar Castle 1 dan 2 dan boiler Toma. Next. Sebagai kesimpulan, transisi penggunaan boiler dari CNG ke biomas di PT GIF Indonesia ini memiliki potensi yang besar dalam mendukung yang pertama ada pengurangan emisi karbon, yang kedua yaitu pemanfaatan sumber energi lokal, dan yang ketiga yaitu serta peningkatan ketahanan energi. Namun demikian, beberapa tantangan seperti emisi partikulat dan pengelolaan limbah abu ini tetap perlu diperhatikan. Dengan penerapan teknologi pengendalian emisi serta emisi sistem rantai pasok biomasa yang berkelanjutan, hasil ini dapat mendukung pencapaian target keberlanjutan tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang baru. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Fahrudin. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ini untuk PT Kevit ini sudah ke biomas ya, atau masih rencana? Ini sedang dalam tahap Pak, tahap mau transisi dari CNG ke biomas. Kebetulan ini saya yang ngurus perizinannya Pak. Oke, berarti sudah. Kalau seperti itu untuk mesin boiler CNG-nya juga akan dipensiunkan ya, atau gimana? Jadi standby Pak. Jadi kalau misalnya pasokan bahan bakar dari biomas itu nggak mencukupi atau terjadi trouble, maka dialihkan ke CNG terlebih dahulu Pak. Oke, tapi ini ya, berarti masih dipakai nantinya ya, berarti kalau ada trouble. Dipakai ya Pak. Tapi untuk standby saja Pak, digunakannya bergantian gitu Pak. Oke, terima kasih semuanya. Untuk sisanya minggu depan ya, karena ini sudah jam 17.30, jadi sisanya kurang 3 lagi minggu depan, bisa nanti sebelum atau setelah materi saya. Seperti itu aja. Terima kasih atas presentasinya dari Mas Rofi, Mas Ida, sama Mbak Novi ya. Presentasi cukup bagus terkait dengan dampak energi terhadap lingkungan. Sore ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan masih ini ya, masih ketemu 1 kali lagi. Setelah itu libur ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya close ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.